siang, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Salam, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rangga Akbar dari kelompok 5 Sosiologi Komunikasi dengan judul Komunikasi sebagai Sistem Sosial dan Peralatan Sosial. Dan untuk pertama saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu ada Hanifah Rahwardani, saya sendiri Muhammad Rangga Akbar, dan ada Dava Aditya Rusat. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan, saya dan kelompok saya kesempatan untuk mempresentasikan tugas yang sudah kita buat ini. Selanjutnya langsung penjelasan. Pertama yang saya akan jelaskan yaitu sistem sosial menurut Han dan Hartan 1987. Peraturan sosial merupakan suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan oleh masyarakat yang dipandang penting. Salah satu unsurnya yaitu manusianya dan kedudukannya yang ditempati oleh manusianya, oleh para individu beserta aturan tingkah laku dari si manusianya itu sendiri di kedudukan yang sedang ia tepati. Contohnya kayak kepala keluarga, ketua RT, ketua RW, walaupun hanya sekedar ketua ronda gitu, mereka punya kepentingan masing-masing. Selanjutnya adalah ciri-ciri sistem sosialnya. Di sini ada tiga ciri-cirinya, yaitu tiap bagian dari sistem saling bergantung satu sama lain. Jadi sistem satu dengan sistem lain itu saling bergantungan dan memberi konsekuensi secara bervariasi. Jadi konsekuensi antara sistemnya sangat bervariasi, benar-benar beda-beda. Terus yang kedua ada hubungan antara bagian, merupakan hubungan saling ketergantungan. Tapi walaupun bervariasi, mereka ini saling bergantungan satu sama lain, tapi tetap beraturan, berbentuk beraturan. Tetap semuanya berbeda-beda, bervariasi, tapi tetap saling ketergantungan dan semuanya teratur. Yang ketiga ada keseimbangan tidak terbatas meskipun terjadi keanekaragaman kayak yang dijelasin sebelumnya, yang di atas tadi. Di sini maksudnya dia itu keseimbangan, semuanya beda-beda, bervariasi, tapi seimbang semuanya walaupun semuanya beda-beda. Tuh. Next slide akan dijelaskan oleh yang selanjutnya. Saya Hanifah Rahwardani ingin melanjutkan presentasi dari Muhammad Rangga Akbar. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang hubungan komunikasi massa dengan sistem sosial. Yang pertama itu ada komunikasi massa. Menurut Tan dan Wright, komunikasi massa adalah bentuk komunikasi yang menggunakan saluran atau media dalam menghubungkan komunikator dan komunikan secara massal, berjumlah banyak, bertempat tinggal jauh, dan sangat heterogen, menimbulkan efek tertentu. Maksudnya adalah dalam studi komunikasi, perkembangan komunikasi massa mengikuti perkembangan manusia. Komunikasi dan kehidupan manusia sangat hidup berdampingan dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, perkembangannya pun mengikuti perkembangan manusia. Salah satunya itu ada surat kabar yang menjadi satu media yang sangat sukses. Perkembangannya tumbuh sangat pesat, di mana kini tidak hanya ada surat kabar, melainkan banyak media massa modern yang bermunculan. Setelah adanya surat kabar, radio, televisi, kini perkembangannya jauh menjadi lebih pesat, yaitu dengan adanya internet. Dalam komunikasi massa kita mengenal 3 jenis media, yaitu yang pertama ada media cetak, contohnya itu koran, majalah, dan surat kabar. Yang kedua itu ada media elektronik. Media elektronik itu seperti radio dan televisi. Yang ketiga itu ada media digital. Media digital itu contohnya seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan website. Yang kedua itu ada sistem sosial. Kata sistem sosial berasal dari Yunani,
yaitu sistema, artinya sehimpunan dari bagian atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan menurut Narwoko dan Suyanti. Jadi dari yang saya rangkum, yang dimaksud sistem sosial adalah semua unsur sosial yang saling berhubungan antara satu sama lain dan di mana hubungan tersebut saling mempengaruhi dalam ketentuan sosial. Dalam sistem sosial setidaknya harus ada 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi satu sama lain, memiliki tujuan dan interaksi tersebut memiliki struktur, simbol, dan tujuan bersama. Atau sistem sosial bisa diartikan sebagai bagian-bagian yang saling berhubungan, masing-masing bekerja sendiri dan saling mendukung dengan bertujuan untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, ada komponen-komponen komunikasi sebagai sistem sosial. Di dalam komunikasi dan sistem sosial tentunya memiliki komponen-komponen penting yang harus ada, dan berikut adalah komponen-komponen penting dalam sebuah sistem sosial. Yang pertama itu ada narasumber sebagai sumber-sumber informasi bagi media massa. Maksudnya dalam komunikasi sebagai sistem, jika tidak ada narasumber sebagai informasi, tidak dapat dikatakan komunikasi sebagai sistem sosial. Contohnya, pada pandemi COVID-19 ini, pemerintah memberikan informasi melalui media sosial untuk sering melakukan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan meningkatkan imun. Jadi, narasumber adalah informasi bagi khalayak pada media massa itu sendiri. Yang kedua itu ada publik yang mengonsumsi media massa. Jadi jika tidak ada publik tidak dikatakan sistem sosial, karena sistem sosial pada dasarnya himpunan kehidupan sosial yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Yang ketiga itu media massa meliputi organisasi, sumber daya manusia, fasilitas produksi, distribusi, kebijakan yang ditempuh, dan ideologi yang diperjuangkan. Yang keempat itu ada aturan hukum dan perundang-undangan, norma-norma dan nilai-nilai, serta kode etik yang mengatur komunikasi massa. Contohnya, pada kasus COVID-19 ini pemerintah memberikan aturan untuk memakai masker kepada masyarakat. Yang kelima itu ada institusi samping yang tumbuh dan memberi kontribusi terhadap kegiatan komunikasi massa. Lalu yang keenam, pihak yang mengendalikan berlangsungnya komunikasi massa. Contohnya pada pendaftaran mahasiswa di Universitas Mercubuana memiliki aturan tersendiri untuk mahasiswanya yang diinformasikan melalui media massa, yaitu website mercubuana.co.id. Jadi pihak yang mengendalikan keberlangsungannya komunikasi massa adalah Universitas Mercubuana. Yang terakhir atau yang ketujuh, ada unsur penunjang lain yang memungkinkan keberlangsungnya kegiatan komunikasi massa. Pada slide ini saya akan menjelaskan apa itu pranata sosial. Jadi pranata adalah seperangkat aturan yang berkaitan dengan kegiatan atau kebutuhan sosial tertentu. Lalu ada sosial. Sosial adalah segala sesuatu mengenai masyarakat dan kepedulian terhadap kepentingan umum. Jadi, pranata sosial dapat dideskripsikan sebagai upaya institusional untuk melaksanakan atau melanggengkan sistem. Yang kedua, pranata sosial secara singkatnya seperangkat aturan dalam suatu kegiatan sosial yang berhubungan dengan masyarakat dan kepedulian terhadap kepentingan umum. Lalu pranata sosial menurut Khojadiningrat, pranata sosial adalah unsur-unsur yang mengatur perilaku warga masyarakat. Khojadiningrat sendiri membatasi pranata sosial hanya sebagai satu sistem tata kelakuan dan hubungan yang terpusat pada kegiatan yang memenuhi kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih telah mendengarkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kerabat saya, Dava Aditya Rusyad. Beberapa ciri-ciri pranata sosial. 1. Pranata sosial merupakan suatu organisasi pola pemikiran dan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan dan hasilnya terdiri atas adat istiadat, tata kelakuan, kebiasaan, serta unsur-unsur kebudayaan yang secara langsung atau tidak langsung tergabung dalam satu unit yang fungsional. 2. Hampir semua pranata sosial mempunyai suatu tingkat kekekalan tertentu, sehingga orang menganggapnya sebagai himpunan norma yang sudah sewajarnya harus dipertahankan. Suatu sistem kepercayaan dan aneka macam tindakan baru menjadi bagian pranata sosial setelah melewati waktu yang sangat lama.
3. Pranata sosial mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Pranata sosial mempunyai tujuan yang disepakati bersama oleh anggota masyarakat. Tujuan pranata sosial kadang tidak sejalan dengan fungsinya secara keseluruhan. 4. Pranata sosial mempunyai alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Misalnya, mesin produksi pada sebuah pabrik merupakan sarana dalam pranata ekonomi untuk menghasilkan barang. Perkembangan komunikasi sebagai pranata sosial. Pada mulanya, media massa diciptakan untuk keperluan menyampaikan sesuatu kepada khalayak ramai. Perkembangan berikutnya terjadi dalam wujud atau bentuk media sendiri, yaitu dengan datang media massa baru. Setelah surat kabar, menyusul radio, lalu belakangan televisi. Dengan demikian, di tengah kehidupan sebagian besar masyarakat, kini media massa sebagai suatu pranata sosial untuk kebutuhan berkomunikasi massa telah menjadi kenyataan sehari-hari. Manusia dalam kehidupannya membutuhkan lembaga sosial dalam proses pemenuhan kebutuhannya. Masyarakat, misalnya, memerlukan suatu lembaga atau pranata dalam memenuhi kebutuhan manusia dalam hal pendidikan. Untuk itu ada wadahnya, yaitu pranata pendidikan, dalam hal ini sekolah. Begitupun halnya dengan adanya media massa sebagai solusi di dalam proses kebutuhan manusia mengenai segala informasi dan untuk keperluan komunikasi yang menyangkut orang banyak, pranatanya adalah komunikasi massa. Sekian dari kelompok 5, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.